ibtigha'an limardatillahi wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa saghil alayya hibdahu summa darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, amfiku, infakkanlah, sedekahkanlah, min thayyibatin, yang baik-baik, maka sabtum, dari hasil jerih payahmu, wa mimma akhrajna, dan dari apa saja yang kami keluarkan, lakum, untuk kamu sekalian, minal ardi, dari bumi. Wala tayammamu, janganlah kalian memilih al-khabisa, yang buruk-buruk, minhu, dari yang akan kalian infakkan, tunfikuna, untuk kalian infakkan, walastum bi'akhidihi, padahal kamu sekalian bi'akhidihi, tidak mau mengambilnya, illa an tukhmidu fih,
kecuali kalian memicingkan mata terhadap yang akan kalian berikan itu. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Melanjutkan ayat yang 266 kemarin. Pada ayat sebelumnya dibahas tentang kebaikan yang ternyata bisa hilang karena keburukan. Maka kali ini Allah memerintahkan kepada kita tentang kriteria cara kita bersedekah. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah, sedekahkanlah dari hasil jerih payah kamu sekalian, hasil dari kerjamu sekalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, atau hasil dari yang engkau dapatkan dari bumi, mungkin pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Dalam dunia ekonomi itu kan ada barang, rezeki kita itu bisa melalui barang, bisa melalui jasa. Jadi ada orang yang mendapatkan rezeki itu karena keterampilannya, ada juga karena dengan jual beli barang. Sedekahkanlah yang baik-baik dari hasil kerjamu, hasil usahamu, atau dari yang kau dapatkan, yang telah Allah keluarkan, Allah berikan dari bumi. Wala tayammamul khabisa minhu, janganlah kalian memilih untuk disedekahkan itu, dipilih yang buruk-buruk, tunfikuna, untuk kalian sedekahkan. Walastum biakhidihi, padahal kamu sendiri sudah tidak mau mengambilnya. Illa antuhmidu, kecuali kalaupun kau masih mau mengambilnya, kamu mengambilnya sambil memicingkan mata. Artinya apa? Jangan sampai kau sedekahkan sesuatu yang kau sendiri tidak suka, begitu. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini. Di antaranya pada musim panen, pada waktu itu kaum Ansor, berarti ini orang-orang Madinah yang masuk Islam, itu kalau musim panen kurma, lalu mereka itu membawa beberapa kurma ke masjid lah. Disebutkan mereka membawa beberapa tangkai kurma yang masih mengkal. Mengkal itu berarti belum matang seluruhnya, lalu digantung di tiang-tiang masjid. Sehingga di situ orang-orang muhajirin, sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah itu, yang kira-kira tidak mampu itu, mereka biasa ngambil dari sedekah orang-orang Ansor ini. Jadi tangkai-tangkai kurma hasil panen itu digantung di tiang-tiang masjid pada waktu itu. Nah, kemudian ada orang-orang Ansor ini yang di dalam tangkai-tangkai kurma yang masih mengkal tadi itu dimasukkan kurma-kurma, ditambahi kurma-kurma yang buruk-buruk. Jadi yang kira-kira misalkan dijual harganya murah, kualitasnya KW-KW-an begitu, itu ikut dimasukkan di situ. Tujuannya apa? Ya, disedekahkan begitu. Lalu turunlah ayat ini bahwa kalau sedekah itu ya jangan sesuatu yang kau sendiri itu tidak suka gitu. Kemudian dalam riwayat yang lain ada pula hadis yang menceritakan bahwa asbabun nuzulnya ini adalah juga berkaitan dengan ketika Nabi menyuruh orang-orang untuk membayar zakat. Lalu beberapa di antara orang itu mengeluarkan zakat berupa kurma, tapi juga kurma yang buruk-buruk. Jadi yang baik-baik itu dipilih untuk sendiri, sedangkan yang buruk-buruk itu yang untuk zakat. Kemudian ada juga asbabun nuzul yang menyebutkan bahwa pada suatu ketika dalam riwayat yang lain, Rasul ini diberi hidangan makanan. Salah satu riwayat mengatakan sejenis daging biawak lah.
namun Rasul tidak mau memakannya. Rasul tidak memakan hidangan tersebut, tapi Rasul juga melarang. Akhirnya kan para sahabat ini jadi segen kan, Rasul ini dikasih hidangan, tidak mau dahar, tidak mau memakan, tapi juga tidak melarang. Lalu ada salah satu sahabat yang bilang begini, udah kita sedekahkan saja kepada fakir miskin ini makanannya daripada nggak dimakan gitu. Lalu kata Rasul, janganlah kau mensedekahkan sesuatu yang kau sendiri tidak suka. Jadi intinya kalau kita itu bersedekah, menyisihkan sebagian dari harta kita untuk orang lain, jangan sampai kita itu niatnya itu maaf ini misalkan kita sudah nggak doyan, kasihkan saja. Kita sudah nggak butuh, kasihkan saja. Ya walaupun seperti itu ya tidak sampai haram sih, artinya kalau kita bersedekah misalkan yang kira-kira sudah tidak kita butuhkan, kita berikan pada orang lain, kita tidak suka berikan orang lain, ya itu boleh-boleh saja, tapi itu nggak baik gitu, seperti itu. Artinya apa? Allah itu memperhatikan bahwa Allah itu kepingin bahwa antara kaya dan miskin itu biar sama begitu. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya. Artinya apa? Ketika kita disuruh bersedekah yang terbaik, itu bukan karena Allah membutuhkan sedekah kita. Allah itu ingin agar kaya dan miskin ini jangan sampai ada perbedaan yang sangat mencolok. Jadi Allah mengatur ini supaya si miskin itu juga bisa merasakan yang baik-baik, rizki yang baik, yang enak, yang halal sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Allah bukan membutuhkan sedekah kita. Yang sampai kepada Allah itu bukan sedekah kita sebenarnya, tapi ingat yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita. Jadi ketika kita diperintahkan untuk bersedekah, janganlah yang buruk-buruk, yang baik-baik. Itu kan kita semacam diberi ujian. Karena biasanya orang ini kalau memberikan ya sesuatu yang dia tidak sukai gitu itu. Maka ketika disuruh untuk mensedekahkan, tidak boleh memilih yang buruk-buruk. Ini kan ujian. Kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kerjakan. Nah, ketakwaan itulah sejatinya yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan kita, kesungguhan kita untuk melaksanakan perintah Allah. Wa'lamu annallaha ghaniyyun. Ketahuilah Allah itu maha kaya. Jadi Allah yang bisa mengatur semuanya. Allah juga hamidun, Allah yang maha terpuji. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ini jangan sampai terjangkit penyakit manusia pada umumnya, bahwa kalau bersedekah itu biasanya pilih-pilih yang tidak baik, yang dirinya sudah tidak suka. Karena itu misalkan dalam ibadah zakat, misalkan zakat fitrah misalkan, itu ya kalau bisa memang disuruh yang terbaik yang akan kita zakatkan. Walaupun boleh saja kita zakat fitrah dengan beras misalkan, dengan sesuai dengan kemampuan kita, misalkan kemampuannya yang biasa saja gitu. Tapi kalau kita mensedekahkan yang baik, maka itu lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan kembali besok pada ayat yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.